sekolah ini, marilah bersama-sama yang ada di guru penggerak. Jadi satu modul, setelah selesai satu modul ada pendampingan, kemudian nanti mereka akan melaksanakan namanya lokakarya sebagai evaluasi dan refleksi dari program modul pertama. Dan setelah itu pembebasan. Namun kali ini pembebasannya dilaksanakan sebelum lokakarya, nggak apa-apa karena kemarin banyak sekali masukan-masukan dari fasilitator yang melaksanakan program pendampingan kepada mereka berterima. Saya selaku kepala sekolah sekali lagi sangat berterima kasih. Dan mari kita dengarkan informasi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kita. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan dan teman-teman nanti secara bersama-sama ilmu yang kita peroleh ini coba semaksimal mungkin kita terapkan, kita implementasikan di lapangan. Saya mau melanjutkan apa yang saya sampaikan sebagai gambaran bahwa kami akan menyampaikan budaya positif di sekolah. Budaya positif itu adalah penutup dari modul 1 yang sudah kami pelajari selama kurang lebih 2 bulan. Nah, budaya positif ini nanti ada 6 subtema yang akan kami sampaikan secara bergantian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami ingin mengajak ibu bapak sekalian bahwa kegiatan guru penggerak ini sebenarnya sangat bagus, sangat bermanfaat buat kita semuanya, buat kita sendiri, buat sekolah dan buat anak kita. Kalau makanya kemarin saya sempat nanya kenapa yang angkatan ke-8 waktu dibuka SMK 5 nggak ada yang daftar, saya nggak tahu alasannya kenapa. Tapi saya berharap seandainya nanti ada dibuka lagi pendaftaran, saya berharap semuanya untuk mendaftar. Jangan melihat saya yang tiap hari pulang sore, jangan lihat itunya. Jadi kelihatannya kok sibuk banget itu, enggak juga sebenarnya. Kenapa saya pulang sore saya manfaatkan waktu aja? Karena kalau saya jam 4:30 sampai maghrib itu mau ngapa-ngapain malah nggak ngapa-ngapain. Mau ngapain tanggung, mending pulangnya maghrib sekalian. Nah di sela-sela itu makanya saya manfaatkan. Kemudian yang kedua juga jangan melihat bahwa pekerjaannya itu berat, enggak. Ya mungkin nanti ibu bapak bisa testimoni, enggak juga. Itu kita sambil jalan aja. Jadi jangan dilihat beratnya, jangan dilihat sibuknya. Kalau saya sering berjalan di depan laptop, karena memang ya udah saya memang hobi aja di depan laptop. Saya ibu bapak semuanya untuk menghemat waktu, karena saya diberi waktu cuma 10 menit. Ini paradigma teori kontrol atau teori pilihan itu atau ilusi kontrol. Bapak Ibu tahu artinya ilusi? Ilusi itu kayak tukang sulap. Tukang sulap itu kan apa? Bohong itu berarti apa? Tidak benar. Cuman masalahnya hal yang tidak benar ini sudah menjadi mindset di kepala kita. Nah, melalui ilmu ini mari kita mencoba untuk merubah mindset kita. Merubah dari yang kita yakini itu salah. Ayo kita rubah bareng-bareng. Tidak mudah, tapi kalau kita tidak mulai, tidak akan bisa berubah. Seperti tadi Pak. Nah, pertama ilusi guru mengontrol murid. Selama ini yang kita laksanakan ini teori lama, mindset lama. Itu kita segala macam itu murid harus kita suruh, harus kita minta, harus kita paksa. Itu adalah guru mengontrol murid. Kemudian selama ini bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ini juga sebenarnya secara teori yang kita pelajari di sini tuh kurang tepat. Kemudian penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan yang kedua bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini semua itu hanya ilusi. Makanya tadi saat ini ilusi yang seperti ini sudah ada di dalam mindset, ada di kepala kita. Nah, kita akan merubah mindset yang ini paradigma lama ini yang seperti ini harus kita. Nah,
sekarang perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Nah, siapa sesungguhnya yang kontrol? Selama ini adalah stimulus respon. Misalnya gini, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sama seperti kita ngajar di depan murid, kita berharap murid itu mempunyai pandangan yang sama seperti kita. Kita nyuruh anak itu disiplin, ya supaya pandangannya sama dengan kita harus disiplin. Tetapi ini saya berikan contoh satu aja nanti karena waktunya terbatas, bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, orang misalnya gini, anak terlambat, anak nggak pakai seragam sekolah, nggak lengkap, ya, itu perilaku buruk yang merupakan suatu kesalahan. Tapi sebenarnya bahwa anak melakukan itu pasti mempunyai yang namanya tujuan atau mempunyai alasan. Dan selama ini kita hanya sekedar menghukum tanpa melihat, tanpa mendengar apa sih tujuan anak ini, apa sih alasan anak ini. Jadi di dalam teori kontrol ini itu kita harus melihat apa alasan, apa tujuan anak itu melakukan suatu kesalahan. Kadang-kadang anak itu kan kesalahannya itu kan alasannya nggak sengaja, alasannya lupa dan sebagainya. Sebenarnya enggak, bahwa mereka pasti punya tujuan. Nah, tujuan itu adalah salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok. Itu yang nanti bagian bukti seperti itu. Lanjut, Pak. Nah, ini bisa dilihat disiplin positif. Beberapa poin daripada disiplin positif ini ngambilnya dari teori kontrol yang ditulis oleh Dr. William Glasser. Ini psikolog terkenal. Saya juga baru kenal. Murid itu memilih untuk ikutin aturan itu atas kontrol dia sendiri sebenarnya, bukan kontrol guru atau yang lain. Kemudian yang kedua adalah semua perilaku memiliki tujuan. Nah, nanti arahnya adalah ke motivasi. Ya, jadi tadi sampaikan bahwa anak nggak paham segala macam ada satu tujuannya yang ingin ditunjukkan atau ingin dicapai oleh anak tersebut. Kita memandangnya seperti itu karena hanya kita memandang itu adalah sebuah kesalahan atau indisiplin. Tapi kita melihat dulu tujuannya apa, alasannya apa. Kemudian yang poin yang berikutnya adalah model berpikir menang-menang. Terus kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini nanti arahnya ke 5 posisi kontrol. Nanti posisi kontrol akan disampaikan sama Pak Bayuja. Ya. Jadi selama ini kita itu posisi kontrol yang saya yang mungkin nggak tahu bahwa saya itu selama ini posisi kontrol yang paling rendah itu adalah sebagai penghukum. Setiap melihat kesalahan anak yang pertama yang kita lakukan adalah menghukum. Itu adalah posisi kontrol yang paling rendah. Yang paling tinggi adalah seorang manajer sebagai apa sih? Kemudian, nah, yang terakhir nih, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang adalah arahnya ke 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap guru, setiap murid, apapun yang dia lakukan, intinya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Lanjut, Pak. Lanjut, kita adalah ke arah disiplin. Ya, disiplin dari bahasa Latin disiplina, yang artinya adalah belajar. Nah, makna ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid berproses. Kita langsung aja bahwa selama ini apa sih yang kita kan punya pemikiran ini setiap guru. Coba kalau anaknya itu disiplin, nanti sekolah menjadi bagus, itu kan ya. Tapi kalau kita tanya anak, tahu nggak kamu disiplin itu apa? Tapi semuanya tidak tahu. Jadi disiplin ini adalah intinya itu adalah kita meyakini nilai-nilai positif. Kita meyakini nilai-nilai positif. Jadi kalau orang sudah yakin dengan nilai-nilai positif, itu bahasanya tidak perlu peraturan, tidak perlu tata tertib. Itu. Jadi mereka sudah sadar dengan sendirinya. Nanti arahnya ke motivasi, ada internal dan eksternal. Nah, ini
nilai-nilai kebajikan universal. Kalau saat ini yang lagi apa ya, yang lagi sedang kita lakukan adalah nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila ya, yang sekarang lagi digalakkan sama pemerintah, yang pelaksanaannya masih jalan dengan kurikulum Merdeka, itu beriman, bertakwa, peradaban mahasiswa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar etis, binaan global, dan gotong royong dan kreatif. Itu sedikit yang saya sampaikan. Ini adalah sub pertama tentang budaya positif di sekolah. Inti dari yang saya sampaikan tadi pertama adalah dari sisi kontrol, bahwa kita tidak akan bisa mengontrol semua murid. Yang bisa kita lakukan itu adalah memberikan pemahaman tentang nilai positif terhadap siswa. Sekali lagi, ini bukan hal yang mudah, bukan hal yang membutuhkan proses yang lama, tetapi kalau kita semuanya bergerak itu kita harus yakin kita nanti suatu saat akan bisa. Itu yang saya sampaikan. Ada sesi tanya jawabnya Pak ya? Iya, tapi nanti di terakhir setelah 5 panelis memberikan presentasi. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Mohon maaf juga masih belajar. Ini juga teori-teori yang baru kami kenal. Kami hanya baru sebatas bisa mengimbaskan ke Ibu Bapak. Mungkin nanti materi input bisa kita share, nanti bisa jadi bahan bacaan Ibu Bapak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dari topik saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Budi Murnianto yang telah memberikan materi dan juga penjelasan khususnya tentang disiplin positif. Untuk panelis atau pemateri selanjutnya, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Saya keyakinan kelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, Bapak dan teman kedatangan masyarakat. Oke, mungkin sudah dua materi yang sangat luar biasa memberikan dan menyampaikan tentang disiplin positif. Namun ada kita harus lega hati bahwa kita salah, mengakui bahwa beberapa tahun ini kita salah. Kita lebih banyak hukum ini adalah tipe pengendalian yang menurutnya itu tidak kekal sementara, karena peserta didik akan menurut ketika dihukum, takut hukuman karena motivasinya juga sih. Atau mungkin nanti kalau yang kedua yang agak lebih lama lagi dia memahami nilai itu adalah ketika konsekuensi ada aturannya, anaknya tahu oh yang saya tahu pak konsekuensi, tapi tetap itu belum kekal karena itu motivasinya selalu masih dari uang. Yang paling kekal adalah ketika dia tahu belajar dengan